Oke, kali ini saya akan nerangin tentang cara input data ke Jamovi-nya Bu ya. Ini saya buat dari pertama inputnya gitu, sampai dengan olah datanya seperti apa. Jadi pertama itu ketika software Jamovi-nya udah diinstal gitu, tinggal kita klik 2 kali di softwarenya. Ini cara input datanya saya terangin dari awal. Ini kan masih data kosong Bu ya. Nah ini data kosongnya, kemudian kan hasil dari record kuesioner kan, ini kan kuesioner kan ada pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kan kita record ya, dikasih angka-angka gitu. Kalau emang dia jawabannya benar nilainya 0, kalau salah jawabannya 1. Ini untuk usia udah saya ganti ke usia yang sesuai dengan permintaan ibu, jadi nanti kita edit lagi dari awal gitu kan ya untuk usianya. Jadi nanti urutannya ibu tahu gitu gimana caranya bisa jadi kenapa bisa kurang dari 40 sampai 40 tahun usianya kayak gitu. Jadi ini kan udah hasil dari record yang di kuesioner ini. Kita masukin datanya ke Jamovi ini. Pertama kan ini nomor. Kita tulis di sini, klik 2 kali yang huruf A, kita ketik nomor gitu, nomor. Oke. Kemudian next di sini Bu ya. Kita apa urutan keduanya itu? Urutan kedua nama tuh ya. Berarti nama di sininya. Ini untuk variabel 1 dulu saya teranginnya Bu ya. Yang kedua apa? Usia. Usia. Nah, udah sampai sini dulu. Ini kan udah ada namanya ya sesuai yang kita tulis. Kita masukin dulu dari data tadi, kita blok aja dari file ini semuanya sampai ke 103 responden itu, sampai dengan usia dulu, karena ini ada penghitungannya untuk usia gitu Bu ya. Untuk usia kurang dari 40 sampai dengan lebih dari 40 tahun itu kan nanti kita bagi tuh usianya, makanya kita pindahin dulu nih datanya. Ini kan udah kita blok, kita copy, kita pindahin datanya ke file ke Jamovi seperti itu. Kita deketin dulu. Nah ini kan udah sampai usia. Nah untuk pembagian usianya ini kan kita record namanya, kita transform dulu supaya hasilnya itu tahu gitu tuh. Pertama kita lihat dulu nilainya gitu kan. Kalau dia usianya kurang dari 40, maka dia sesuai yang kita tulis di kuesioner itu masuknya ke kurang dari 40 sampai 40 tahun seperti itu ya Bu ya. Kurang 30 sampai dengan 40 tahun. Sedangkan kalau usia di atas 40 tahun itu kan masuknya ke golongan usia 40 tahun. Nah, maka di sini kita record. Jadi dari sini klik kanan, transform. Habis transform itu kita masukin ke usianya. Ini new transform kliknya Bu ya. Kita tulis usia. Nah, kemudian klik ke add record condition, masukkan angkanya klik kurang dari 40 tahun atau sama dengan 40 tahun itu masuk. Kurang dari sama dengan 40. 40, maka dia namanya 30 sampai 40 tahun. Seperti itu. Else-nya kutip, ini kasih kutip Bu ya. Ini juga kasih kutip. Lebih dari 40 tahun. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia otomatis tuh keluar ya, yang 40 tahun berapa, yang 30 sampai 40 tahun berapa, yang lebih dari 40 tahun berapa. Baru kita lanjutkan ke berikutnya gitu kan. Ini ke next gitu kan. Ini usia ini bisa diganti usia aja.
di rename. Ini yang usia ini nih diganti usia awal gitu ya. Usia strip aja deh kayak gitu tuh. Untuk membedakan dengan usia yang ini diganti usia aja, jadi ini nanti yang kita hitung soalnya seperti itu. Udah tuh, jadi nanti keluar tuh angka-angka usia lebih berapanya, baru lanjutkan kita masukkan data yang lainnya. Ini untuk variabel pengetahuannya, modal jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, sampai pertanyaan. Ini pertanyaan masukkan ke sini semua gitu, sampai pertanyaan ke 10 Bu ya. Kalau total nanti kita totalnya pakai aplikasi Jamovi-nya aja gitu. Untuk yang ini nih kan nggak usah dimasukin, nanti kita hitung dari aplikasi Jamovi-nya. Kita copy dulu, ini udah diblok mulai dari jenis kelamin sampai ke pengetahuan ya. Ini sih cara cepatnya saja. Sebenarnya kalau aslinya itu kita masukin satu-satu di sini gitu, enggak dari kotak. Jadi harusnya mah dari sini dulu baru dipindahin ke sana ke Word gitu. Kalau ini kan karena biar cepet gitu, kita dari Word ke aplikasinya gitu. Harusnya kan kalau aslinya gitu kita input data, kita masukin satu-satu gitu semuanya mulai dari awal. Karena ini saya biar cepet, maka saya blok aja semuanya gitu. Oke, lanjutkan. Udah diblok semua kayak gini, kita masukkan nih. Ini dipaste ya, dipaste. Nah, dipaste di sini, maka akan masuk semua tuh datanya. Tinggal kita rename nih. Ini apa? Pertama itu jenis kelamin gitu kan, ini JK. Kemudian ini pendidikan. Kemudian lanjutnya pekerjaan. Kemudian selanjutnya ini kan pengetahuan Bu ya. Ini kan P1 pertanyaan pertama, kita masukkan ini. Pertanyaan pertama P1. Ini P2. P3. Ini P4. Ini juga bisa dari sini sih Bu, tuh P4, P5. Lanjut, ini kan berubah tuh atasnya Bu ya, sampai 10 Bu. P6, P7, P8, P9, P10. Nah, udah ini masuk semua datanya kan. Ini jenis kelamin, tuh ini pendidikan, ini pekerjaan. Ini pertanyaan pertama untuk pengetahuan Bu ya. Ini untuk menghitung pengetahuan gitu. Nah, kalau udah dimasukin semua kayak gini, angka-angka yang kodenya ini baru kita rename. Contoh ini jenis kelamin, ini kan diklik tuh udah keluar tuh atasnya ya. Kalau emang awalnya Ibu nggak kelihatan kayak gini, tinggal klik 2 kali di atasnya, tek nanti keluar yang ini ya. Nah, baru kita rename nih. Ini kan baru 0101 supaya keluar tulisannya, jadi 0 itu berarti perempuan gitu ya. Ayo laki-laki, 1 itu perempuan, seperti itu. Maka nanti otomatis dia berubah jadi laki-laki perempuan kayak gitu. Pendidikan pun sama. Kalau pendidikan kan tinggal ditulis saja. Kalau ini berarti SD, ini SMP, ini SMA gitu. Maka pendidikan otomatis berubah. Kerjaan juga sama, tidak bekerja sama bekerja. Seperti itu. Kalau ini pertanyaan berarti kan dia benar salah ya. Kalau 0 itu berarti salah, kalau 1 itu berarti benar. B gitu. Ini juga sama. Ini salah, ini benar. Ini juga sama, ini salah, ini benar gitu. Ini salah, ini benar. Dan seterusnya sama semua.
gitu. Pokoknya yang angkanya ini nanti dirubah satu-satu jadi huruf sesuai dengan pertanyaan yang sesuai dengan jawaban kuesioner itu nanti hasilnya. Dan itu jawabannya kan. Nah, baru kita total ini kan baru angka-angka ini ya. Kita total jawaban yang benarnya berapa untuk mengetahui yang saya terangin tentang ini jumlah nih, yang ini nih. Itu cara input di SPSS di Jamovi-nya. Caranya gini, pertama klik ini data, kemudian compute. Nah, ini kan dimasukin nih rumusnya, diklik yang ini, yang rumus solve formal editor, kita pilih yang sum tulisannya untuk mentotal keseluruhannya. Nanti kita masukin yang ini, yang P1 sampai P10, P1 sumnya klik dulu, mana tadi, sum mana sih. Nah, ini sumnya klik 2 kali sini ya, klik sampai keluar di sininya, Bu. Udah keluar baru kita masukin nih angkanya P1. Yang ini maksudnya mau kita totalin nih seluruh jawabannya. Jadi yang ke-1 pakai koma gitu, Bu ya. Terus baru kedua koma, ketiga koma sampai ke 10, Bu, satu-satu. Nah, ini mesti pakai koma, Bu ya. 1 koma, ke-5 koma, ke-6 koma, ke-7 salah. Koma, ke-7 koma, ke-8 koma, ke-9. Ini klik 2 kali, Bu ya. Koma, klik 10. Jadi setiap ini ditotalin. Jadi nanti kalau udah mah tinggal close aja. Nanti keluar tuh hasilnya. Ini kan hasilnya sama kayak yang ini ya. Yang di Word ini nih. Tuh 773137 kan. Ini total dari jawaban respondennya. Jadi dia benernya 7 kayak gitu. Ini benernya 3 kayak gitu, Bu. Setelah itu kita transform ini supaya hasilnya apa ini kalau 7. Tapi kita lihat dulu nilai tengahnya gitu ya, untuk menentukan dia ini di close aja ya. Kalau udah selesai ini di hit gitu. Nanti kan ini udah ada hasil jawaban dari responden untuk kuesioner pertama gitu tentang pengetahuan. Kemudian selanjutnya kita transform lagi ke nilai yang supaya mengetahui bahwa dia baik atau enggaknya gitu kan dari nilai tersebut, dari nilai jawaban ini. Kita sebelum itu kan kita lihat nilai tengahnya. Nilai tengahnya itu caranya gimana, cara ngelihatnya itu klik dari analyze, kemudian explore. Ini kita masukin ke total tadi, ini R ini. Masukin ke kanan tuh. Nanti ada keluar nilainya itu. Kemudian nilainya adalah 4,4 kan ya, sesuai yang pertama nilai tengahnya. Nilai rata-ratanya salah. Dari tadi tuh saya nerangin tentang nilai rata-rata bukan nilai tengah. Nilai rata-ratanya minnya itu 4,4. Maka kalau udah ini kan di hide tuh ya. Kalau udah maka selanjutnya kita pilih kalau dia lebih kecil daripada nilai ini, nilai si jawabannya ini, maka dia nilainya hasilnya tidak baik seperti itu. Kalau dia lebih besar daripada nilai min ini, maka hasilnya baik. Lanjutnya kita record, klik di sini, klik kanan, kita transform gitu. Kita transform, nanti hasilnya ini, klik ini kan ada yang baru tuh sebelahnya ya. Nah, kita ganti di sininya nilainya gitu. New transform gitu. Tulis di sininya pengetahuan. Terus klik record, masukkan nilainya. Kalau lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 4,4.4.4, maka ini pakai kutip pengetahuannya tidak baik. Tidak baik. Kutip. Selain itu kutip baik. Kutip lagi. Udah.
plus, diklik di luar aja. Nanti keluar dia tuh hasil jawabannya gitu. Dia berarti pengetahuannya baik, ini tidak baik, seperti itu. Pokoknya kalau nilainya lebih kecil daripada nilai ini, maka hasilnya ini tersebut. Itu untuk satu variabel pengetahuan. Untuk variabel yang lain, ini kan masih ada 2 variabel lagi ya. Sama caranya kayak tadi, Bu. Tinggal kita masukin. Ini kan contoh ini variabel perilaku, kita masukinnya ini aja ya, jawabannya aja dari 1 sampai 10. Masukin dari 1 sampai 10. Nah, ada di blok. Ini sih kalau aslinya kan mesti kita masukin satu-satu. Kan sudah saya jelasin di sini ya. Masukin satu-satu. Cuman ini karena biar cepat, kita blok dari hasil dari yang awal aja gitu. Tinggal kita paste di sini, Bu. Klik kanan paste, kayak gitu juga sama. Dari sini Ctrl V, Bu. Ctrl V. Nah, masuk tuh ya datanya ya. Masuk ini untuk perilaku, jawaban perilaku. Sama caranya untuk cara yang recordnya kayak gini, kayak yang awal tadi. Yang kita ganti dulu ini, berarti kalau perilaku kan di sini PD1 kayak gitu kan. Sama, Bu. Sini kita tulis satu-satu, Bu. PD1, kemudian next PD2 sampai 10. Gitu. Ini PD3, PD4, PD5. Ini kenapa saya bikin video ini, karena ini caranya panjang, Bu. Takut ya kalau belajar juga nggak bakalan masuk sih kalau sekali ketemu gitu kan. Makanya saya bikin video tuh biar ibu bisa ulang-ulang terus kayak gitu. Karena ngejelasin beginian tuh nggak gampang, Bu. Nggak bakalan langsung ngerti. Ini PD ya, PD7 kayak gitu, PD8. Inilah, ini hitungannya tinggal copy doang sih sebenarnya. Kalau kita buat dari awal lama ngisi data ininya, Bu, sebenarnya. Ini PD9, ini PD10. Sudah tuh ya, masuk semua ini pertanyaannya tuh sesuai dengan yang di sini. Ini tinggal kita ganti juga, ininya diganti. Dia jawabannya berarti kan kalau yang awal kan benar salah ya. Kalau yang ini itu apa ya? Kalau yang itu tuh perilaku tuh setuju, tidak setuju. Bukan setuju, tidak setuju. P1 apa? Perilaku itu setuju, tidak setuju ya. Bentar, saya lupa, Bu. Perilaku itu setuju, tidak setuju. Nah, berarti kan kalau ini, kalau 0 kan tidak setuju gitu tuh. Kalau ini kan setuju, seperti itu. Nanti otomatis tuh jawabannya tuh sama dengan yang di sini nanti, sama dengan yang jawaban ini. Tuh. Setuju, tidak setujunya ya. Jawaban yang ini. Kita masukkan lagi tadi satu-satu. Ini tidak setuju, ini setuju. Ini juga sama, tidak setuju, ini setuju. Geser lagi, tidak setuju, setuju. Geser lagi, tidak setuju, setuju. Tidak setuju, setuju. Dan seterusnya. Udah tuh, kalau udah sama caranya kayak tadi, tinggal ditambahin lagi totalnya ada berapa yang jawaban benernya kayak gitu. Jadi dari sini sebelumnya kita lihat dulu kita
data, klik data di sini Bi ya, klik data, kemudian compute. Nah, compute, klik 2 kali di sininya, tek gitu tuh ya. Nanti kita masukkan di sininya total perilaku gitu aja ya. JML aja, jumlah perilaku. Peri aja gitu. Tinggal klik dari sini lagi, klik sum. Mana ini? Nah, sum nih, klik 2 kali, tak. Kemudian masukkan angkanya yang tadi PD1 sampai dengan PD10, gitu. Sama aja caranya mah Bu. Sampai ke 10 ya. Udah kita klik di luar aja, nanti hasilnya keluar tuh. Nah, kan. Kemudian kita lihat nilai rata-ratanya lagi kan, kayak ini, kayak yang sebelumnya kan ini kan tentang pengetahuan, yang ini tentang perilaku. Sama caranya kayak tadi. Kalau ini klik aja langsung di sininya ya, tik 2 kali, kita masukkan angka yang tadi tuh, perilakunya, jumlah perilaku, seperti itu. Ini nih di rename aja Bu ya, biar samaan gitu. Ini pengetahuan, jangan R ya. Di rename, klik 2 kali, tak. Nah, ininya JML tadi apa, pengetahuan, gitu. Biar ininya sama gitu, ini pengetahuan, ini perilaku. Oke, udah keluar. Terakhir itu tentang kepatuhannya, tinggal masukin ini kan ya, kepatuhan ya, data kepatuhan. Yang terakhir Bu ya, ini kepatuhan K1 sampai K10. Tinggal diklik sampai bawah. Nah, ini kan udah diblok semua, diklik kanan, di copy. Ini aslinya, saya jelasin lagi. Ini diketik satu-satu harusnya di sini ya. Kalau ini kan saya biar cari cepatnya aja, di copy kayak gitu. Tapi Ibu nanti ngejelasinnya Ibu klik satu-satu di sini ya, Ibu ketik satu-satu gitu maksudnya. Ini paste. Ini paste ini sebenarnya kan kalau aslinya itu kan ketika awal kita masukin data ini kan dimasukin satu-satu gitu ya. Jadi bukan dari copy paste gitu, bukan dari copy paste yang di Word, tapi hasil diketik dari sini satu-satu kemudian dipindahin ke Word. Aslinya sih seperti itu. Cuman ini karena saya jelasin biar cepat, maka saya copy paste kayak gitu ya. Semoga ibunya bisa ingat ini. Nah, kemudian kita tulis lagi kayak tadi judul-judulnya Bu ya. Judul-judulnya ntar saya deket-deketin dulu, ini terlalu lebar, kita geser-geser dulu biar nggak terlalu lebar Bu ya tabelnya gitu. Oke, ini juga sama, digeser dulu. Mana tadi? Ini digeser dulu biar nggak terlalu lebar. Geser. Ini mah cuman biar rapi aja sih digeser Bu ya. Jadi nggak ngaruh sih mau digeser mau enggak gitu. Susahnya. Mana tadi? Geser. Udah biar aja dulu. Ini kan tadi udah dimasukin Bu ya, kita di rename dulu. Yang tadi klik 2 kali di atasnya, tak gitu tuh. Nanti kita tulis lagi ini kepatuhan, berarti kan K ya, K1. Next lagi ininya K2. Terusnya sampai K10. Bu ngelihatnya di atas ininya Bu ya, yang di atas ini yang berubah tuh. K5, K6, K7, K8, K9, K10.
data ya. Kemudian ini untuk data yang ininya itu kita masukin angkanya. Kalau dia 1 itu kan berarti kan apa tuh, ntar saya lihat dulu, saya tuh suka lupa di sininya Bu, kode-kodenya itu selalu ya. Jadi kalau dia pertanyaannya, ini ingat Bu ya, ini kalau pertanyaan positif maka dia nilai tertingginya adalah 4. Kalau dia pertanyaan negatif maka tertingginya adalah 1. Berarti ini kan ini selalu, ini tidak pernah, TP, SR sering, ini JR jarang, ini selalu SL. Seperti itu. Nanti ini berubah tuh, sama. Ini sama SL, TP, JR, SR, SL, TP, JR, SL, JR, SR, SL. Ini satu-satu boleh tulisnya. JR, ini semuanya mesti dimasukin semua. SL, SR. Tidak pernah, jarang, selalu, sering, selalu. Kayak gitu. Kemudian sama ini juga dicari nilai tengahnya, nanti dilihat hasil di sininya. Sama caranya kayak tadi, klik data, di sum dulu, compute, masukin, ini kan jumlah jumlah kepatuhan. Masuk klik ini, klik sum, nyari sum, klik 2 kali, masukkan kepatuhan 1,2 dan seterusnya, sama kayak tadi caranya Bu ya. Maka dia ada hasilnya di sini. Nanti dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah nanti dilihat dari sini. Dari klik kanan, transform. Ini diganti new transform, add record, masukkan angkanya lebih kecil, lihat aja hasil dari sini Bu ya. Hasil dari itu kan nilai tengahnya. Ayolah, close lagi goblok. Sebentar Bu.
Oke, kita lanjutkan. Tadi itu kan harusnya kita cari nilai tengahnya dulu ya untuk mengetahui jumlah ini. Jadi harusnya sebelum ke sini itu kita lihat dulu nilai tengahnya, klik 2 kali, masukkan yang jumlah itu, jumlah yang awal. Nah, biar ketahuan dulu nilai tengahnya berapa, 30,4 ya. 30,5 itu, Bu. Nah, ini nilai tengahnya, ini 30 ya. Baru kita klik 2 kali di atas ini, edit tadi itu, lanjutkan maksud saya. Lebih kecil dari sama dengan 30. Ini 30,5 Bu ya. Maka dia tidak baik. Kutip ini baik. Kutip. Nah, itu hasilnya Bu ya. Sebentar. Tadi ada yang kelewat ternyata Bu. Ini jumlah kan belum dikategorikan ya, baik tidak baiknya. Ini kalau kelewat ini tinggal diklik insert aja dari sini, klik kanan, insert table gitu. Tadi lupa, harusnya kan dikategorikan dulu, pantas saja ada yang aneh itu. Ini sama aja sih intinya mah kayak tadi, cuman pengkategorian aja. Jadi klik kanan, transform dulu di sini. Ini tadi salah Bu, dihapus saja. Ini dihapus saja. Ini transform, baru kemudian kita rename transform. Create new, namanya pengetahuan perilaku. Tadi itu kelewat ini Bu, makanya saya rada bingung tadi apa yang kurang gitu. Tinggal dilihat tadi kan nilai tengahnya 5,4 Bu ya, tinggal diklik ininya lebih kecil dari sama dengan 5,4, maka di sininya tidak baik. Baik, kutip, else nya baik, kutip dulu ya, baik, kutip satu aja Bu. Nah ini nih, tadi ada yang keloncat, ini dikasih namanya diganti perilaku. Jadi ini untuk variabel perilaku, yang tadi pengetahuan pertama juga sama, ini variabel pengetahuan seperti itu. Dan ini variabel kepatuhan. Kemudian selanjutnya itu kalau sudah kayak gini kan udah masuk semua, datanya udah dihasilkan semua, baru kita ke uji univariat yang pertama itu Bu, yang disesuai. Saya buka skripsinya dulu Bu ya. Kemudian kita uji univariat yang hasilnya. Ini saya buka skripsi ibunya dulu ya. Untuk uji yang pertama, yang uji ini nih, untuk mengetahui hasil ini, hasil yang ada di sini nih, yang ada di univariat ini, untuk mengeluarkannya itu caranya begini Bu. Kita klik explore descriptive. Nah ini kita ke atasin, masukkan yang usia yang pertama, usia yang hasil ini Bu ya, usia yang ini bukan yang angka, dimasukin. Terus jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, terus pengetahuan yang ini yang kita masukin juga Bu ya, pengetahuan yang tulisannya udah baik tidak baik ini masukin juga. Nanti kemudian perilaku masukin juga, sama ini ini di rename dulu Bu ya, ini bisa langsung kok di rename nya dari sini. Ini diganti, klik 2 kali di atasnya, diganti ini kepatuhan seperti itu, biar sama gitu variabel tulisannya gitu ya. Ini klik 2 kali di sini, maka di sini akan berubah kepatuhan, biar di sininya namanya sama gitu. Kemudian setelah itu klik frequency table, maka dia akan keluar tuh nilainya yang sama dengan hasil skripsi Ibu yang di sini. Nanti tinggal dimasukin angkanya ke sini. Seperti itu.
tuh sama. Nanti klik ininya apa, ini udah masuk tuh ya datanya sampai dengan kepatuhan. Jadi nanti di variabel univariat itu datanya itu dapatnya dari sini Bu, tuh angkanya 71 dari atas kan ya, 2182, 2182, 43, 60 seperti itu Bu. Yang ini yang bivariat juga, yang pengetahuannya tuh 65, 38, 62, 41, 64, 39 seperti itu. Ini uji univariat. Kalau yang bivariatnya itu caranya seperti ini. Ini udah uji univariat ya, udah keluar datanya tuh. Ini datanya, ini bisa dihapus aja yang ini nih Bu ya. Tinggal di centangnya ini dihapus yang ini nih. Biar kita pakainya data yang N-nya aja. Seperti itu, biar hasil outputnya sama. Kemudian kita uji univariat, bivariat. Bivariat itu caranya klik frequencies, independent sample t-test, independent test. Di row ini kita masukkan pengetahuan. Ini satu-satu ya. Kemudian di kolom ini kita masukkan kepatuhan. Ini pengetahuan, ini kepatuhan. Nanti kan keluar tuh hasilnya di sini ya. Nah, klik cell, klik row, checklist. Maka dia akan keluar persentasenya. Ini hasilnya sama dengan yang di bivariat ini, seperti itu, 78, 47. Nah, ini p-value-nya ini yang ini nilai p ini 0,0182, ini 18 sama aja kan. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yang tentang perilaku, tinggal klik aja sama kayak tadi. Kita masukkan yang kedua perilaku terhadap kepatuhan. Ini perilaku, ulangin Bu ya. Ini perilaku, yang ininya kepatuhan bawahnya, kolomnya, sama row-nya checklist. Nanti hasilnya keluar di sini tuh Bu. Sama dengan yang di deskripsi Ibu juga. 0,23, 0,023. Kurang lebih seperti itu Bu untuk penjelasan Jamovi ini. Mungkin agak ribet dan panjang, nanti Ibu ulang-ulang aja caranya kalau emang ada yang nggak ngerti gitu ya. Itu udah dari awal di input sampai dengan hasilnya Bu ya. Nanti kalau ini mau dimasukin bikin output, tinggal klik ini kan di save dulu ya, di save. Ibu masuk save nya kemana, di komputer ibunya. Contoh ini kan ini Jamovi Ernie gitu, Ernie 2 gitu contohnya. Di save dulu, udah di save. Kemudian kita export, tinggal keluarin export. Nanti hasilnya ada keluarnya seperti ini Bu. Seperti ini hasilnya, outputnya. Yang PDF Ibu yang saya kasih ke Ibu itu seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.